kita mulai, saya ingin memastikan kita semua dalam keadaan semangat dulu ya. Karena ada dua hal yang tidak boleh hilang dalam hidup kita itu. Yang pertama, ya kita mungkin bisa saja kehilangan apapun dalam hidup ini. Misalnya kehilangan orang tua. Kita kan nggak tahu ya usia orang tua kita berapa. Mereka yang mencari nafkah untuk kita tidak tahu berapa usianya. Bahkan saya dulu waktu kuliah di Pekanbaru, baru semester 2 ayah saya sudah meninggal. Kita tidak menyangka, ya akhirnya harus berusaha sendiri, mandiri untuk bagaimana membiayai kuliah. Jadi kita bisa saja kehilangan orang tua, ayah, ibu, orang-orang yang kita cintai, bahkan yang sudah bekerja bisa kehilangan pekerjaan, ya. Bahkan mungkin bencana, banyak hal-hal yang memang itu tidak mampu kita kendalikan dalam hidup ini. Betul nggak kira-kira? Banyak hal-hal yang tidak mampu kita kendalikan dalam hidup ini gitu, karena memang sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Misalnya apa? Yang tidak mampu kita kendalikan, hujan yang turun, banjir yang terjadi, ya, di Kerinci, ya. Kemudian apa lagi? Gempa bumi, kesulitan ekonomi, COVID, itu banyak hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ini, begitu. Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana diri kita bisa merespon peristiwa itu tetap menjadi cara kita untuk menjadi orang-orang yang eksis dan berhasil. Maka syaratnya tidak boleh kehilangan dua hal. Kira-kira tahu nggak apa yang dua hal tersebut? Ya. Yang pertama, kita tidak boleh kehilangan semangat. Setuju? Setuju? Kalau saya bilang setuju, jawabnya sepakat. Setuju? Sepakat? Setuju, sepakat? Setuju, sepakat, setuju? Oke. Pertama, kita tidak boleh kehilangan apa? Semangat. Yang kedua, kita tidak boleh kehilangan apa? Yang kedua, kita tidak boleh kehilangan harapan. Tidak boleh kehilangan apa? Ya, sarapan itu masih ada ya, betul kan? Harapan itu masih ada. Betapapun berat kehidupan kita, betapapun sulit kehidupan kita, selama kita punya dua hal ini, insya Allah akan berikan jalan keluar. Yakin? Yakin. Karena sudah dijamin di dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi biasa hidup ini gitu ya. Nah, untuk memastikan kita dalam keadaan semangat, saya coba tes dulu ya. Boleh ya? Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi. Luar biasa. Oke, bisa ya dengan semangat ya? Kita tes. Nanti dari gesturnya ketahuan tuh mana yang sukses, mana yang tidak. Oke ya, kita tes. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Kayaknya yang di depan aja nih, yang belakang kayaknya kurang pagi. Ya, ini masih 40% nih energinya ya. Kita coba sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kita adu dulu A dengan B, mana yang lebih mantap ya, yang lebih semangat dan lebih keras suaranya. Kelompok sebelah kanan saya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Mantap, tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, selanjutnya saya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, mantap, semua tepuk tangan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa harus semangat pagi? Bukan selamat pagi ya, beda ya. Pak, nanti kalau siang, sore, malam saya juga sering semangat pagi. Karena pagi-pagi adalah energi terbaik kita. Selesai, sudah menjalankan aktivitas kita, beribadah, mandi, sarapan, pagi adalah energi terbaik. Tetapi untuk bisa sukses, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, semangatnya semangat? Kalau sore bisa udah loyo ya. Nah, terutama yang kuliah malam ya, sering loyo ya, karena udah capek dari pagi sampai sore bekerja, malamnya kuliah, tapi tetap harus kita hadirkan semangat pagi. Nah, mengapa harus tangannya begini?
Kenapa kira-kira? Kenapa kayak gini? Semangat pagi, pagi. Kenapa harus pagi? Kenapa? Supaya ada peningkatan. Jadi hidup ini kita harus terus menjadi lebih baik. Suaranya yang keras dong. Harus lebih baik. Gitu ya. Kata Nabi, kalau hari ini bahkan sama dengan hari kemarin, itu kita merugi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Maka modalnya harus semangat dulu. Kalau sudah semangat, maka kita akan punya jalan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi jangan lupa, kita punya harapan. Coba saya mau tanya, apa sih harapan kita? Mengapa kita harus ke kampus? Mengapa kita harus kuliah? Harapan kamu apa? Pengen jadi sarjana. Nanti kalau jadi sarjana ngapain? Oh, lanjut pekerjaan yang lebih baik. Setelah punya pekerjaan yang lebih baik, ngapain? Pensiun dengan baik. Melanjutkan hidup yang lebih baik dengan cara apa? Berbuat baik. Dengan cara memiliki penghasilan yang cukup, betul. Mendapatkan pasangan yang soleh, amin. Ada namanya soleh sini? Oh, kalau nggak ada berarti belum beruntung ya, yang namanya bukan soleh ya. Mendapatkan pasangan yang soleh. Kalau yang laki-laki pasangan yang soleh, punya keluarga, punya apa lagi? Punya anak, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, gitu ya. Punya rumah, betul. Bisa berbuat baik. Nah, itu sebenarnya harapan-harapan yang kita sengaja harus buat dan kita rencanakan. Karena dengan harapan itulah nanti kita punya energi, ya, punya energi terbaik begitu. Oke. Nah, sekarang kita sudah semangat ya. Tapi kita tes dengan bentuk yang lain. Kalau tadi kan pagi. Sekarang kalau saya bilang tepuk semangat, kira-kira gimana tepuk semangat? Kita tes. Coba kita tes ya. Tepuk semangat. Oke. Semangat. Belum ini ya. Harus kompak dulu ya. Saya ajarkan dulu ya. Supaya kompak ya. Setuju? Setuju. Kalau saya bilang tepuk semangat. Gitu ya, bisa ya? Bisa. Setelah itu di tos kita sama kawan kirinya bilang, Anda dahsyat, bilang satu tos kan? Tos gimana tos? Nah gitu ya, Anda dahsyat. Kita tularkan energi semangat kita sama teman kita di sebelah. Oke ya, bisa ya? Tepuk semangat. Anda dahsyat, bilang. Anda dahsyat, bilang. Aku maha dahsyat, gitu ya, bilangnya. Untuk memberikan dan menularkan energi semangat itu penting, begitu. Coba lah kalau kita berada di orang-orang yang loyo, pasti kita akan loyo. Tapi bersama orang yang semangat, pasti kita semangat. Kita coba sekali lagi ya. Tepuk semangat. Anda dahsyat. Baik, sebelum kita mulai ya, saya minta kalian saling berhadapan ya. Kan ini ada yang 2 dan 3 ya. Coba cari pasangannya dulu, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Pastikan kursinya diputar sehingga lutut sama lutut bisa bertemu. Coba ya. Oke. Kalau yang tidak ada teman ya, oke, boleh bertiga. Nah, tapi posisinya kalau bisa seperti melingkar ya. Coba diatur bagaimana baiknya. Oke ya. Baik. Oke, simpan suaranya, pejamkan matanya,
pejamkan matanya, ya. Kemudian silakan bersalaman, ya. Jadi kalau misalnya bertiga, berarti saling bersentuhan tangannya, tiga-tiganya terus saling bersentuhan, bagaimana? Terserah. Oke? Berarti semacam bisa seperti tos gitu ya. Oke, ikuti kata-kata saya ya. Ikuti kata-kata saya ya. Baik. Bagi yang muslim ikuti kata-kata saya. Nanti bagi yang muslim ketika tidak ada kata bahasa Arabnya ikuti ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, sahabat seperjuangan. Pejamkan mata, ini serius ini. Jangan senyum-senyum ya. Kita mau mendoakan sahabat kita ini supaya kita sama-sama sukses. Mau kan? Oke, pejamkan matanya. Ya, niatkan hati kita tulus, suci, bersih, ingin mendoakan sahabat kita. Oke ya, baik. Sahabatku, sahabat seperjuangan. Pagi hari ini, aku mendoakanmu agar engkau senantiasa sehat selalu, senantiasa bahagia selalu, jauh dari kegalauan hidup, semangat menjalani hidup, senantiasa terus menerus ingin menjadi pribadi yang baik, sukses dalam perkuliahan, tamat selesai tepat waktu, dengan indeks prestasi terbaik, kemudian mudah mendapatkan pekerjaan, mudah mendapatkan penghasilan, mudah urusannya, mudah jodohnya, mendapatkan pasangan yang baik, hidup bahagia, bermanfaat, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabatku atas doamu. Semoga Allah mengijabah doa kita. Amin. Oke, baik, terima kasih ya. Kita dulu ya. Oke, boleh cipika-cipiki ya. Kita sudah mendoakan. Jadi begini ya. Mengapa saya mulai dari aktivitas tadi? Ya. Mengapa saya mulai dari aktivitas tadi? Halo. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Halo. Hai, halo. Mengapa saya mulai dari aktivitas tadi saling mendoakan? Karena begini. Karena kita ini manusia, itu hanya punya rencana, betul? Tapi siapa yang memutuskan? Siapa yang memutuskan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya punya rencana. Kita punya rencana ingin tamat tepat waktu. Rupanya sakit. Rupanya terhalang karena pekerjaan orang tua atau mungkin uang yang pas-pasan. Ya. Kita punya rencana ingin mendapatkan pekerjaan yang seperti ini. Ternyata lowongannya sudah tidak ada. Ya. Karena dunia terus mengglobal. Sekarang profesi-profesi yang dulu diidam-idamkan sekarang sudah tidak ada lagi. Banyak sejak COVID. Seorang ahli marketing sekarang harus tahu bagaimana digital marketing, bisa buat konten. Kalau dulu kami nggak pernah belajar itu.
Nah, COVID itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya punya rencana, tapi Allah punya tujuan. Makanya harus digabung ya antara ikhtiar dan doa, antara usaha dan doa. Oke, baik. Ini sebagai pengantar. Kita belajar tentang bagaimana agar kita bisa mengembangkan diri kita. Maka kira-kira dimulai dari mana agar kita bisa berkembang? Kira-kira ada yang tahu nggak? Satu kata saja. Dimulai dari apa? Oke, nggak apa-apa, bebas. Akhlak, apa lagi kira-kira? Hah? Niat. Innama amalu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Apa lagi kira-kira? Hah? Usaha. Usaha itu memang sesuatu yang harus kita lakukan, tapi belum tepat. Oke. Satu kotanya adalah namanya vision. Apa namanya? Visionnya apa kira-kira? Tujuan. Mengapa kita harus mulai dari tujuan? Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Ini analoginya. Anda baru pulang landing naik pesawat, kemudian tidak dijemput oleh keluarga, mungkin naik taksi lah, enggak ya? Taksi, Anda panggil, kemudian Anda naik taksi. Sampai di dalam taksi ditanya sama apa tukang taksi tadi, "Adek mau kemana, Dek?" Kemudian kita jawab, "Terserah abang aja mau kemana." Kira-kira bingung nggak supir taksinya? Bingung. Taksinya sudah ada. Taksinya anggaplah taksi yang nyaman, mobilnya ber-AC, dingin. Supirnya sudah ada, udah oke, sudah ready, sudah driver terbaik. Tapi tidak punya tujuan. Nyampe nggak kira-kira? Jadi yang buat kita nggak nyampe itu karena kita tidak punya tujuan, tidak punya vision. Nah, jadi kita harus punya tujuan dulu begitu. Itu satu. Ya, kemudian yang kedua, analoginya begini. Anda punya tiket pesawat. Tiket pesawatnya, tiket pesawat yang eksklusif. Tapi sayangnya di dalam tiket itu nggak ada tujuannya mau kemana. Kira-kira bisa nggak digunakan tiket itu? Tidak, begitu. Nah, jadi sebenarnya tujuan hidup Anda itu apa begitu? Kalau saya mau nanya, kira-kira tujuan hidupnya apa? Halo? Tujuan hidupnya apa? Ini kalau bingung seperti itu tadi, ya? Nah, mengapa kita harus tahu dan mengapa kita harus punya tujuan hidup? Karena pertama, ya, kita harus sadari dulu bahwa tujuan ini harus ada karena sebenarnya kita sudah dikasih potensi oleh Allah. Ya, dari Allah ya, potensi kita ini luar biasa ya. Allah berikan kita potensi. Jadi begini, kita jadi manusia ini bukan terjadi secara kebetulan. Allah punya rencana terhadap kehadiran kita di muka bumi ini. Buktinya apa? Pernah nggak belajar biologi? Bagaimana? Nggak pernah. Oh, SMK. Waduh, coba yang SMK angkat tangannya. 1, 2, 3. Oh, lumayan juga ya, ada sekitar 10% ya. Berarti saya kasihlah sedikit ya materi biologi dulu waktu saya masih SMA. Saya dulu SMA di Al-Azhar Medan, ya. Oh ya, belum kenalan ya. Nanti sambil cerita kita kenalan. Saya SMA di Medan. Saya tamat SMA itu sudah lama, tahun 94. Kemudian saya ke Pekanbaru ini awalnya kerja baru kuliah. Ya. Jadi orang-orang yang kerja sambil kuliah nasibnya sama saya. Karena orang tua saya tidak mampu. Bapak saya cuma tentara, kopral, pakannya anaknya 6. Jadi nggak punya biaya untuk memulai
anak-anaknya. Tapi saya masih punya semangat dan harapan, makanya saya merantau ke Pekanbaru kerja di kuliah di lantai kuning S1 dan S2. Kemudian dalam perjalanannya menjadi trainer dan dosen. Oke, kita lanjutkan ya. Itu sekilas tentang saya. Kita menjadi manusia itu, kalau dalam ilmu biologinya itu nama pelajarannya reproduksi. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Nah, yang SMA pasti ada tuh pelajaran namanya reproduksi. Salah satu materi yang saya ingat tuh waktu itu tentang bagaimana spermatozoa, ya, yang seperti kembang itu berebut masuk ke indung telur ibu kita. Ovarium ya. Tahu nggak berapa jumlahnya ini? Sekitar 150 juta sampai 250 juta jumlahnya. Ini berebut masuk ke indung telur ibu kita, ke ovarium tadi. Jumlahnya begitu banyak ya, sebanyak jumlah penduduk Indonesia begitu. Tapi tahu nggak siapa yang berhasil menembus? Yang hidup, yang lain. Yang berhasil tembus ini siapa? Jadi Diri Anda. kita Kita yang ada hadir di muka bumi ini sudah berhasil masuk berkompetisi ke indung telur ibu kita itu tandanya kita karena direncanakan Allah begitu jadi manusia, tidak terjadi secara kebetulan begitu. Maka kemudian Allah memberikan satu potensi kepada kita. Nama potensinya itu yang pertama physically, atau bahasa agamanya itu jasadiah, fisik. Coba pegang fisiknya, tangannya pegang, jantungnya berdetak, pegang matanya masih bisa melihat, alhamdulillah. Telinga masih bisa mendengar, aliran darah kita masih mengalir, ya, masih bisa berbicara. Ini potensi nih, fisik kita ini potensi, ya. Coba bayangkan. Kalau misalnya kita pernah dalam keadaan cacat, tidak bisa ngapa-ngapain, berbaring saja, tidak seperti ini. Nah, setiap manusia itu ada kelebihan-kelebihannya begitu. Makanya nanti kelebihan-kelebihan kita inilah yang kemudian kita identifikasi. Nanti kalau misalnya visi profesi kita ingin menjadi seseorang, katakanlah misalnya mau jadi tentara, jadi polisi, itu nggak semua orang bisa masuk ke sana. Mungkin tinggi badannya kurang atau kesehatannya kurang, berarti kita tidak cocok menjadi aparatur negara begitu. Nah itu sudah maklumin aja. Jadi kita semuanya mungkin cocoknya di usaha, cocoknya mungkin jadi pegawai bank, cocoknya mungkin jadi guru atau dosen begitu. Maka temukan potensi kita sebagai dasar kita untuk mengembangkan diri kita begitu. Jadi karena Allah sudah kasih potensi tadi, ibaratnya gini, kita ini sudah dikasih mobil Fortuner oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah bagus mesinnya, kemudian sudah dikasih driver, kita harus punya tujuan. Nah, tujuan hidup kita itu sebenarnya apa gitu? Dengan potensi yang Allah sudah berikan, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, jantung kita berdetak tanpa kita perintah memompa aliran darah kita. Kemudian tulang belulang kita disusun rapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bisa berdiri, bisa berjalan, bisa tertidur, bisa bergerak. Itu semuanya potensi yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Tetapi kita nggak boleh kufur nikmat. Sudah dikasih potensi, tapi nggak ngerti mau diapa-apain. Sama seperti tadi, dikasih mobil nggak punya tujuan, sayang toh mobilnya. Nah, berarti potensi ini berkonsekuensi terhadap tanggung jawab kehidupan kita di dunia, begitu. Nah, ada dua hal yang harus kita pahami konsep dalam vision ini. Ya, yang pertama Al-Baqarah 30. Ini tujuan kita dalam hidup. Dalam Al-Baqarah 30 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa artinya? Allah pernah mengatakan kepada malaikat untuk menciptakan, untuk menghadirkan yang namanya manusia untuk menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Menjadi pemimpin. Pemimpin untuk diri kita sendiri dan pemimpin untuk orang lain. Artinya kata kunci khalifah ini adalah bagaimana dalam hidup ini kita punya peran. Saya hari ini berperan sebagai seorang dosen dan sebagai pembicara. Saya pemimpin untuk kalian. Betul nggak kira-kira? Itu pemimpin. Ibu rumah tangga pemimpin untuk ngurusin rumah tangganya. Seorang anak yang sekarang ini sedang kuliah bertanggung jawab terhadap diri dia sendiri, memimpin diri dia sendiri untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas perkuliahannya atau tugas-tugas pendidikannya. Jadi khalifah itu artinya kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan juga bisa kemudian kepemimpinan tadi atau peran hidup kita tadi memberikan manfaat kepada siapa? Kepada sesama. Makanya kita itu disuruh untuk berkeluarga supaya bisa memberikan manfaat begitu. Jadi jangan sampai ada berpikiran nggak mau berkeluarga ya. Jadi kalau kita berkeluarga, nanti kita punya suami, punya istri, nanti punya anak. Setidaknya kalau kita sebagai seorang suami, kita bisa bermanfaat untuk istri dan anak-anak kita. Makanya kita bekerja. Begitu ya. Nanti diperluas kemanfaatan kita, bisa membantu tetangga. Diperluas kemanfaatan kita bisa menjadi orang yang mungkin wakil rakyat kah, menjadi apa lagi, kepala daerah kah, mungkin menjadi kepala dinas kah, atau mungkin memiliki usaha, punya karyawan, begitu ya. Jadi kata kuncinya adalah pemanfaatan. Makanya kata Nabi kemudian mengeluarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Hadisnya begini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apa artinya? Apa artinya? Khairun nas artinya sebaik-baiknya manusia yang paling memberikan apa? Manfaat, begitu. Jadi ini kata kuncinya adalah tujuan hidup kita bagaimana bisa memberi manfaat ya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa memberikan manfaat kalau misalnya kita sendiri untuk diri kita sendiri saja tidak terurus begitu. Misalnya menjadi beban orang tua, tidak mau bekerja, ya. Bahkan tidak sedikit orang justru memberikan mudarat. Betul nggak kira-kira? Hadirnya dia di muka bumi ini memberikan mudarat, memberikan ya satu kerugian bagi orang lain. Banyak nggak kira-kira? Banyak. Ada yang membunuh, ada yang mencuri, ada yang merampok, ada yang memperkosa, ada yang melawan sama orang tua. Betul nggak kira-kira? Banyak orang seperti itu. Ada yang apa gitu kan, selingkuh gitu kan. Ada yang meninggalkan orang yang dicintainya, membuat orang itu menjadi terluka dan sedih hatinya. Tapi selama belum halal itu nggak apa-apa ya. Makanya jangan coba-coba berhubungan dengan kategori belum halal, karena belum ada ikatan. Kalau dia pergi begitu saja ya nggak apa-apa, nggak ada ikatan apa-apa. Makanya kalau serius, ya udah serius gitu, jangan main-main begitu. Nah, begitu ya, hidup kita ini harus bisa memberikan manfaat yang ditandai punya tujuan hidup. Jadi kalau hari ini kalian menjalani suatu hubungan spesial kepada, katakanlah mungkin ini untuk rencana kehidupan masa depan kalian, itu harus jelas targetnya apa, begitu tujuannya apa. Jangan sampai nanti bernyanyi, mau dibawa kemana hubungan kita. Kan gak jelas itu namanya kan. Jadi hubungan kita itu dalam arti hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada orang tua, hubungan kita kepada sesama itu jelas. Kalau hubungan kita kepada Allah itu sudah pasti, karena sudah disebutkan
di surat Zariyat 56 ya. Jadi ada dua nih sebenarnya. Visi hidup kita tuh cukup ada dua saja. Pertama, memberikan manfaat, Al-Baqarah 30 dan hadis Nabi, sebaik-baiknya manusia yang paling memberikan manfaat. Yang kedua, Zariyat 56. Ada yang tahu nggak ayatnya Zariyat 56? Pernah dengar ayat begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk berpasangan. Bukan dulu berpasangan terus. Pengen berpasangan terus ya? Beribadah. Tapi betul juga berpasangan itu jadi ibadah ya. Kalau diniatkan karena Allah, makanya doanya sakinah mawaddah warahmah kan. Nah, jadi sebenarnya semua aktivitas kehidupan kita itu ibadah. Berarti apa artinya? Tujuan hidup kita tuh harus bisa berdampak, pertama memberikan manfaat kepada sesama, yang kedua semakin dekat dan keimanan kita kepada Allah bisa terjaga. Jadi itu aja sebenarnya tujuan hidupnya. Gak usah meluk-meluk ingin punya itu, ingin punya ini, ingin jadi itu, ingin jadi ini. Tapi kalau misalnya keinginan itu membawa jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak sesuai dengan visi kemanusiaan kita, begitu. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Apa yang kita mau? Wa ma khalaqtul jinna. Tak kuciptakan kalian nih, jin dan manusia. Di sini ada jin tak kira-kira? Ya, tak kuciptakan jin. Oh bukan jin ya. Nah, tak kuciptakan jin dan manusia kita ini kecuali untuk beribadah. Coba saya ingin tanya, ada nggak yang hari ini sholat subuh? Ada yang sholat tadi? Yang nggak sholat ada? Saya ini pasti ada yang sholat subuh ya. Jadi bagi yang muslim, kalau dia tidak sholat, tidak beribadah, berarti kehidupan dia tidak sesuai dengan misi kemanusiaannya. Catat itu. Iya, karena maksud Allah itu supaya kita itu menjadi hambanya gitu. Oke, paham ya? Nah itulah mengapa kita penting menjadi orang baik. Mengapa kita penting menjadi orang baik? Bukan menjadi pejabat gitu ya, bukan menjadi orang kaya. Jadi yang lebih penting itu menjadi orang baik, karena kalau dia jadi pejabat yang baik, dia tidak buat kebijakan yang membuat hutan kita gundul, betul? Itu gara-gara banjir, itu karena hutan kita gundul, reklamasi, terjadi alih fungsi lahan. Dulunya hutan jadi kebun sawit sampai untung. Pengusaha yang jual pemerintah, kalian harus pahami itu. Riau ini kaya di atas minyak, di bawah minyak. Tapi mengapa jalan-jalan pada rusak? Tahu nggak sebabnya apa? Karena kita tidak mendapatkan pemimpin yang baik. Kebijakannya untuk kepentingan diri dia sendiri. Paham nggak kira-kira? Jadi mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya, mau jadi mahasiswa, jadi mahasiswa yang baik. Saya dulu mahasiswa, juga seperti kalian. Bahkan pernah menjadi presma. Apa itu presma? Presiden mahasiswa tahun 98-99. Saya memimpin demo waktu itu, reformasi. Setelah waktu itu masa reformasi, kami mahasiswa itu banyak digoda oleh pengusaha-pengusaha pemilik HGU. Apa tuh HGU? Hak guna usaha untuk hutan, untuk perkebunan. Mereka takut kalau di demo. Tolong Pak Presma, ini ada duit 10 juta, jangan demo. Banyak mahasiswa-mahasiswa itu tergoda. Ya, dibelikan handphone, dinaikin pesawat, dibawa ke Jakarta, dibuat happy dan Indocoin. Banyak aktivis itu kadang-kadang dia tergadai itu. Pertama sibuk dia, betul aja. Hari ini kita akan memberikan suatu aksi, hidup mahasiswa. Kasih duit, iya. Mengapa hari ini kok mahasiswa tidak bergerak? Mengapa yang malah bicara tentang pemilu yang jurdil dan demokratis adalah guru-guru besar di sejumlah kampus? Saya curiga, jangan-jangan mahasiswa ini sudah menjadi mahasiswa yang sudah disuap oleh pejabat. Nah, ini kan harus idealis ya. Kenapa? Karena kita takut. Zariyat 56 tadi, aktivitas kita harus sesuai dengan bingkai.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting kalau mau sukses hidup kita. Jadi pengembangan diri yang sukses itu kalau nanti tujuan hidupnya dan proses menjalani hidupnya itu, ya, itu pertama dia bisa memberikan manfaat, dan yang kedua dia bisa menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Dua itu saja. Jadi sejak sekarang pun kita sudah bisa menjadi orang yang sukses begitu. Selama dua hal ini bisa kita lakukan. Jadi tidak usah menunggu harus jadi orang kaya punya uang sekian, tidak perlu. Nanti pulang ada sampah itu kutip, atau kalian punya komunitas. Nah ini bisa nih, ini kan sekarang musim masa tenang kampanye. Itu kan banyak tuh gambar-gambar caleg itu pada nempel di pohon, betul nggak? Nah, mau jadi orang bermanfaat, udah pakai jaket orange ini, anak Esterial melakukan pembersihan gambar-gambar caleg di pohon-pohon kayu. Kan nggak berdosa pohon kayu, betul nggak? Tapi kok dipaku-paku, bisa nggak jadi orang bermanfaat secara sederhana? Bisa kan? Lakukan aja, buat komunitasnya, buat kontennya, posting, sosialisasikan ke media sosial, dikoordinir oleh BEM. Nah ini akan menaikkan nama baik kampus, bahwa mahasiswa kita itu punya kepedulian terhadap lingkungan. Nah ini tolong tandai ya masyarakat ya, caleg-caleg yang masang gambarnya di pohon jangan dipilih. Bisa begitu, karena mereka tidak peduli dengan lingkungan. Udah bisa jadi orang bermanfaat kan? Sederhana sebenarnya. Oke, sampai sini paham? Paham? Udah paham tujuan hidupnya? Jadi selama kita menjalani hidup ini dengan cara yang pertama menjaga ibadah kita, yang muslim ya, yang non muslim silakan dengan ibadahnya. Dan yang kedua, hidup kita tuh bisa memberikan manfaat, tidak nyusahin orang tua kita, tidak nyusahin tetangga. Ada nggak di sini yang kita ngekos? Kemudian tiba-tiba hidupin musik keras-keras, tetangga kita marah, itu berarti tidak sesuai dengan misi kehidupan kita, orang tersinggung. Ada nggak di sini kita ngekos? Ada beberapa yang kita nggak pernah mau datang, berarti kita tidak menjadi orang yang bermanfaat. Oke, ini dua hal yang harus kalian catat dan harus kalian ucapkan. Dua saja indikatornya menjadi apapun. Pertama, bisa memberikan manfaat. Yang kedua, aktivitas kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, namun untuk menjadi orang yang bermanfaat tadi kan kita tuh harus punya profesi. Betul nggak kira-kira? Harus punya penghasilan. Betul nggak kira-kira? Harus punya apa nih? Harus punya uang, kata orang begitu. Memang segala sesuatunya kata orang tidak dengan uang, tapi dengan uang kita bisa banyak melakukan segala sesuatu tadi begitu. Misalnya kita uang kita miliaran, kita bisa bantu pesantren, kita bantu tuh orang yang nggak bisa sekolah, itu kan memberikan manfaat juga begitu. Nah, untuk bisa sampai ke arah sana, jadi tahapannya setelah kita punya potensi tadi, tahapan berikutnya itu kita harus optimasi. Ya, ini namanya strategi pengembangan diri kita ya. SPD ya namanya ya. Apa namanya SPD itu? Strategi pengembangan diri. Sebelum sampai ke sana kita coba cek dulu konsentrasinya ya. Ini kayaknya sudah mulai gagal fokus ini ya. Oke, untuk mengecek konsentrasinya kalau saya bilang cek sebulan sekali ya. Bisa kita tes? Cek. Belum semuanya. Cek. 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 Bagus ya. Kalau misalnya saya bilang bom, letakkan kakinya di lantai ya. Nah, supaya hilang jin-jinnya ketika kita letakkan kaki kita di lantai itu pasti hilang masuk. Kita coba ya. Kalau saya bilang bom, letakkan kakinya dua-dua di lantai ya. Coba ya, apa-apa saya yakin akan kelompok ya. Bom, dua. Bom, bom, cek. Jadi kalau cek ke tangan, kalau bom, letakkan kakinya ke lantai. Cek, cek, bom, bom, cek, cek, bom. Nah, itu fungsinya. Cek, cek, bom. Ayo, cek, cek, bom gimana? Kita tes. Cek, cek, bom. Cek, cek, bom. Cek, cek, bom. Bom, bom, cek. Bom, bom, cek. Cek,
Baru gitu aja, bingung. Nah, kita coba lagi konsentrasi ya, fokus ya. Cek bom. Bom cek. Bom cek. Bom cek. Cek bom. Cek bom. Bom cek bom. Bom cek bom. Cek bom. Cek. Oke, tepuk tangan dulu kita semuanya dulu. Oke, semuanya berdiri. Nah, ada kiri gerak. Ada kiri, mana kirinya mana? Oke. Baik, sekarang pegang pundak temannya. Pegang pundak temannya di depan. Oke ya. Oke, kita sama-sama bernyanyi ya. Lagunya urut-urut teman di depan. Oke, 1, 2, 3. Semuanya ikutin saya ya. Urut-urut teman di depan. Di depan. Urut-urut teman di depan. Di depan. Kusuk-kusuk teman di depan. Di depan. Kusuk-kusuk teman di depan. Di depan. Parang-parang teman di depan. Parang-parang gimana gitu ya? Di depan. Parang-parang teman di depan. Di depan. Grauk-grauk teman di depan. Di depan. Grauk-grauk teman di depan. Di depan. Oke, sekarang balik kanan gerak. Gantian dong. Gantian. Oke, pegang teman pundaknya teman di depannya. Urut-urut teman di depan. Di depan. Urut-urut teman di depan. Di depan. Parang-parang teman di depan. Di depan. Parang-parang teman di depan. Di depan. Grauk-grauk teman di depan. Di depan. Grauk-grauk teman di depan. Di depan. Oke, udah enak ya? Oke, tepuk tangan dulu semuanya dulu. Oke, baik ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga dilihat oleh banyak orang, ya, supaya ilmunya bisa menyebar ke seluruh pelosok negeri. Baik, kalau saya bilang are you ready, jawab 3 kali. Ready. Are you ready? Are you ready? Semangat pagi. Semangat pagi. Are you ready? Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dari kita semua. Baik, kita sudah punya visi. Kita sudah menyadari potensi. Jadi potensi itu tadi ada namanya potensi fisikal, ada potensi intelektual. Itu berarti potensi yang berkaitan dengan pikiran kita ya. Nah, ada intelektual, ada spiritual, ada emosional. Nah, Allah kasih fisik, juga kasih pikiran. Yang membedakan kita dengan hewan itu dia punya otak tapi tidak punya pikiran, tidak punya akal. Tapi Allah kasih kita akal supaya kita bisa berpikir, sehingga kita bisa mengemban misi kemanusiaan kita begitu. Tadi kan misi kemanusiaan kita kan menjadi khalifah, menjadi pemimpin untuk alam ini maksudnya. Makanya manusia itu berkembang, betul nggak? Dulu manusia di masa zaman purba kala itu cari makan pakai batu, ya. Hidup
ya secara pindah apa istilahnya apa itu? Apa dalam istilahnya? Nomaden. Nah, pindah berpindah, tidak punya rumah. Kendaraannya itu tidak ada. Tapi hari ini manusia itu sudah luar biasa, bisa membangun rumah dengan kondisi yang mewah. Bahkan bisa membangun gedung dengan tinggi 300 meter. Ya, bisa membuat pesawat dengan kecepatan yang luar biasa. Ya, bisa membuat kendaraan, ya, teknologi terus berkembang. Betul nggak kira-kira? Berarti manusia itu bisa seperti itu karena dikasih apa Pak Allah? Kasih akal, sehingga dia bisa membuat peradaban. Ya, minyak yang ada di bawah bumi ini bisa dieksplorasi oleh manusia karena manusia itu berpikir. Kalau dulu kan nggak ada minyak, dulu kalau misalnya mau menghidupkan perapian kan digesek-gesek gitu ya, batu pakai kayu kering kan. Kalau sekarang nggak ada mancis, ada korek api, betul nggak? Kemudian dulu manusia nggak bisa berhubungan dengan jarak yang jauh, betul nggak? Nah sekarang, dulu kita nelpon Nokia, sekarang Nokia udah hilang ya. Udah kalah dengan Samsung, Vivo, Oppo, Oppo, dan pokoknya udah luar biasa canggih ya. Nah sekarang kita bisa, kalau kangen sama mama kita bisa video call, gitu kan? Kalau dulu zaman saya mana ada, pakai telepon, kayak itu pun ke kios pos dengan uang receh dulu. Nanti duit kita nggak cukup lagi enak ngomong terputus, begitu kan? Nah sekarang kan berkembang. Makanya dulu kita itu tidak pernah minta uang pakai data sama mama kita. Kalau sekarang kira-kira pakai data harus ada ya? Sama macam makan ya. Jadi kebutuhan primer kita bukan sekedar makan dan minum sekarang, tapi pakai data. Saya ini kalau misalnya tidak terkoneksi internet saya agak pusing sekarang. Ini WA mana titik masuknya? Ada lagi kalau misalnya nggak ada WA, nggak bisa nengok WA. Ini kan bisa nengok WA. Assalamualaikum Pak, izin mohon bisa jadi narasumber. Berarti Dimas itu ya. Tahu Dimas ternyata? Dimas ya, uang masuk gitu ya, karena ngisi pelatihan. Nah intinya adalah mengapa kita bisa seperti itu? Karena kita berkembang. Apa yang membuat kita berkembang? Karena potensi kita tadi itu dioptimasi. Sebenarnya ini ya. Tahu ubi? Tahu singkong? Tahu singkong? Gunanya singkong untuk apa? Hah? Nah, ini teori pengembangan diri juga. Oke ya. Singkong untuk ubi kita sebut ubi lah ya, biar mudah dan ingat. Ubi ini bisa nggak digunakan untuk melempar anjing? Bisa. Tapi apa itu gunanya ubi diciptakan? Tidak. Ubi gunanya diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk dimakan, betul ya? Oke, nah yang menariknya, ubi ini bisa dibuat untuk apa saja? Nah, ini melempar anjing tadi ya. Tapi sebenarnya ubi ini bisa kita buat added value-nya itu banyak. Misalnya untuk buat apa? Buat keripik bisa? Apalagi? Digoreng bisa? Untuk sayur bisa? Untuk dijadikan tepung bisa? Buat ondel-ondel bisa? Nah, jadi ubi itu kalau ditingkatkan added value-nya itu banyak turunannya. Hilirisasi ya, istilah ada paslon di Capres kemarin. Nah, bambu tahu gunanya itu apa? Bambu gunanya untuk apa? Bisa nggak dibuat untuk apa? Mukul apa? Tetangga yang jahat. Tapi kan bukan untuk itu digunakan ya. Kalau tetangga kita jahat ya kita baik-baik aja lah ngomong ya. Jangan pakai bambu ya. Tapi bambu bisa digunakan untuk apa? Buat kursi bisa? Buat aspal rokok? Buat seruling? Banyak yang buat apa lagi? Buat jembatan? Buat enggrang atau enggrang? Nah, permainan kami dulu. Jadi banyak tuh bambu. Buat gedek atau gedek?
Kalau di desa-desa tuh dindingnya itu gede dari bambu, dianyam. Buat kampak bisa? Banyak kan? Nah, apa yang membuat dia terus berkembang? Dari bambu kok bisa jadi macam-macam ya? Dari ubi tadi kok bisa macam-macam ya? Nah, itu karena namanya dioptimasi. Coba, optimasi itu apa sih sebenarnya? Optimasi itu mengupayakan ya satu bahan baku ya kemudian menjadi bahan jadi, kira-kira begitu. Kalau dalam teori produksinya itu ada proses, ada input, ada proses, ada output. Nah, nanti ada impact, ada dampaknya ataupun manfaatnya. Nah, sekarang begini, kalian ini kan sekarang sudah punya potensi. Jadi bagaimana caranya mengoptimasi supaya kita itu bisa nanti punya edit value? Tahu edit value itu artinya apa? Edit itu nilai, EP itu nilai, edit itu tambah. Jadi punya nilai tambah. Contohnya begini, nanti tamat kuliah itu ada lowongan kerja di perusahaan asing, perusahaan minyak, tetapi syaratnya harus TOEFL-nya itu di atas 550 bahasa Inggrisnya. Kira-kira yang selama ini tidak pernah kursus bahasa Inggris bisa nggak lolos? Ya. Berarti kita tidak pernah mengoptimasi diri kita untuk bisa berbahasa Inggris begitu. Nah, jadi optimasi itu adalah mengikuti sejumlah kegiatan pendidikan ya seperti sekarang ini. Pendidikan ini kita sudah lalui ini SD, SMP, SMA, sekarang PT, perguruan tinggi. Ini sedang mengoptimasi. Jadi jangan mimpi kita itu bisa teroptimasi diri kita kalau kita tidak pernah ya meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kualitas diri kita dengan cara apa? Mendapatkan pendidikan formal dan nah ini formal, ini informal. Ya, informal ini misalnya mengikuti apa? Training, coaching, ya, magang, apalagi kira-kira? In-job training, macam-macam itu. Jadi intinya kalian tuh harus terus meningkatkan kualitas diri kita, baik mengikuti pendidikan formal maupun informal. Contohnya begini, saya tuh dulu malu berbicara. Kalian tuh harus terus meningkatkan kualitas diri kita, baik mengikuti pendidikan formal maupun informal. Itu wajar. Itu wajar. Supaya kita ngomong seperti ini, itu wajar. Supaya kita ngomong seperti ini harus dicoba. Maka proses pengembangan diri kita setelah kita mengikuti pendidikan baik formal maupun informal harus ada upaya untuk namanya merepetisi, ya. Apa namanya? Tahapannya repetisi. Apa itu artinya nih? Repetisi ini artinya apa? Diulang-ulang. Repetition itu artinya diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, maka kita tidak akan pernah bisa sampai nanti yang namanya kompetensi, ya. Ya. Jadi pertama sudah ada potensi, dioptimasi dengan pendidikan formal maupun informal, kemudian direpetisi, diulang-ulang terus. Misalnya belajar bahasa Inggris, ulang terus, latihan terus, ikutin tes-tes soal-soalnya, tes berbicara dan seterusnya. Kemudian dia akan menjadi kompetensi. Kompetensi inilah nanti seseorang itu bisa dia punya namanya value tadi. Oke, kita mau coba praktekkan. Ternyata penting repetisi ini sampai pada kompetensi itu bisa saya coba praktekkan begini ya. Coba kalian ikuti kata-kata saya ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Jadi gini, judulnya saya akan mengajarkan kalian untuk bagaimana bisa berkonsentrasi dengan bernyanyi dan bergerak. Coba sekarang, tadi sudah saya ajarkan ya, udah kan? Coba sekarang 1, 2, 3
Ulang. Konsentrasi. Nah, nggak tahu kan? Belum tahu ya, kenapa? Karena belum diulang. Masih latihannya baru sekali kan? Coba ikuti sekali lagi ya. Ikuti sekali lagi ya, coba. Konsentrasi. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke, sudah 2 kali. Sekarang kita coba belajar pakai gerakan. Coba lihat semuanya saya. Gerakannya begini ya. Konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Mari konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke, kita coba sebelah kanan saya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Oke, hancur ya. Nah, walaupun ada beberapa yang sepertinya sudah mulai bisa. Oke, kita kiri coba. 1, 2, 3, mulai. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, lumayan. Nadanya tapi gerakannya masih ragu. Kenapa? Karena belum ingat betul, ya kan? Kenapa belum ingat? Karena belum diulang. Kan baru 2 kali, 3 kali, Pak. Nah, sampai dia punya kemampuan yang spontan seperti saya, karena saya sudah ratusan kali mengulang ini kepada peserta training saya, sehingga saya punya kompetensi untuk bermain ini. Coba sama-sama kita ikuti lagi ya. Nanti saya yakin pasti kalian mudah. 1, 2, 3. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi, mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke ya, udah bisa ya? Coba ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Coba, saya yakin ini sudah bisa dan lancar. 2 kali konsentrasi. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kok bisa? Tadi kenapa nggak bisa di awal-awal? Karena belum direpetisi, belum diulang. Makanya induk dari ilmu pengetahuan itu adalah pengulangan. Jadi kalau kita mau belajar dengan benar, maka harus ada peristiwa pengulangannya. Belajar berbicara, ulang-ulang terus. Jadi kalau misalnya kalian yang diamanahi sekarang menjadi pengurus BEM, itu harus sering-sering bicara supaya terlatih, ya, harus direpetisi. Nah, begitu juga ilmu apapun. Makanya seseorang itu akan menjadi profesional ya ketika dia melakukan yang namanya satu kegiatan yang sama itu lebih kurang 10.000 jam, ya. Berapa? Jadi setelah dioptimasi dengan pendidikan formal dan informal, dia harus melakukan repetisi selama 10.000 jam. Ini lebih kurang 4 tahun. Jadi kita harus fokus kepada bidang apa yang mau kita geluti di depannya ini, ya. Jadi jangan menjadi generalis. Apa itu generalis? Semuanya bisa tapi sedikit-sedikit. Buat kue bisa tapi sedikit-sedikit. Bahasa Inggris bisa tapi sedikit-sedikit. Buat ilmu akuntansi keuangan bisa tapi sedikit-sedikit. Itu nggak kepake kalau begitu. Harus fokus bidang apa, makanya deskripsi kita kan fokusnya di bidang apa ini? SDM kah? Apa pemasaran kah? Apa keuangan kah? Nah, fokus itu membuat kita menjadi spesialis. Itulah yang mengapa sebabnya dokter spesialis itu lebih mahal. Kenapa? Karena dia keilmuannya mendalam, bukan melebar.
kalau melebar seperti badan saya melebar, gitu kan? Nah, pengembangan diri juga ini. Dulu saya 65 kilo. Nah, sejak nikah dan seterusnya akhirnya kembang juga ya. Oke, jadi mendalam. Mendalam itu berarti kita tuh pengetahuan kita itu kuat sisi keilmuannya. Gitu. Makanya dengan riset, dengan pengulangan, sehingga menjadi kompetensi. Kalau sudah menjadi kompetensi nanti, barulah kita punya yang namanya reputasi. Jadi reputasi itu adalah brand kita. Itulah kemudian kita dibayar oleh orang. Coba sekarang kalian, kalau saya tanya, menurut kalian Yusrian ini dikenal sebagai siapa? Sebagai siapa? Sebagai itulah reputasi saya. Sebagai dosen. Dari dosen ini saya mendapatkan uang. Pengembangannya sebagai trainer, hobi parkour dan macam-macam. Ya, mengapa saya dikenal sebagai dosen? Karena itu yang saya geluti dan ketahui oleh banyak orang gitu. Tapi misalnya kita nanti merubah aktivitas kita dalam kegiatan yang lain, nanti orang tuh bingung kita ini mau dikenal sebagai siapa. Misalnya kamu siapa namanya? Hah? Hah? Aziza. Coba kalian tahu nggak Aziza ini siapa? Belum tahu ya? Yang tahunya yang mahasiswa gitu. Tapi kan kita nggak mau terus nyandang mahasiswa kita seumur hidup ya. Nanti kita Aziza mau dikenal sebagai siapa nanti misalnya? Reputasi sebagai wanita yang apa gitu, sebagai wanita karir yang wanita karir yang bergerak di bidang apa nih? Di bidang apa yang bergeraknya di bidang apa? Misalnya bergerak menjadi wanita karir di bidang usaha yang bergerak di bidang seminar, gitu harus didetailkan, ya. Kamu harus dari sekarang merencanakan hidup kamu tuh mau reputasinya itu seperti apa begitu. Supaya tadi kita punya energi, punya semangat, kemudian punya kemauan untuk betul-betul belajar bersungguh-sungguh. Oke, paham? You understand? You understand? Oke, dukungan untuk kita semuanya. Barangkali itu materi kita, ya. Kalau memang ada pertanyaan, ya saya kembalikan dulu ke moderator. Demikian daun selasi tumbuh di batu. Terima kasih, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya. Jadi ada nggak di sini teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Dosen Yusriani? Kalau ada silakan ajukan tangannya.